Selamat pagi, Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita di pagi hari ini dalam acara Morning Call dari Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Bersama saya pagi hari ini Pendeta Erien Mamengko Hamantauham yang saat ini ditugaskan sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Tempino, secara khusus Pos Pelkes Exaudia Muara Bulian, Jambi. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita satukan hati memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, Allah yang menciptakan seluruh bumi serta kehidupan kami. Bersyukur kami di pagi hari ini Tuhan ketika Engkau mengizinkan kami untuk boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang penuh yang Engkau anugerahkan. Kiranya ya Tuhan untuk mengisi kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami mau dan hendak mengawalinya dengan mendengar serta merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mendengarkan dengan baik serta memahami apa yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Dan kiranya firman-Mu boleh memperbaharui sikap dan laku hidup kami. Karena itu bersabdalah, kami siap menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 136, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-26, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kasih Setia Allah kepada Orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab.
Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pagi hari ini kita mendapat pembacaan Alkitab dari Mazmur 136, saya merasakan satu hal yang luar biasa, ialah ketika kita mengawali ayat dengan kata bersyukurlah. Kenapa saya katakan menarik? Bahwa ternyata ketika kita berbicara kata syukur, seringkali kita lalai untuk memahami bahwa sesungguhnya syukur itu bukan tentang sesuatu yang didapatkan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi syukur tentang perasaan yang timbul, yang menerima segala sesuatu dari apa yang kita harapkan ataupun yang mungkin tidak kita harapkan yang terjadi. Tetapi kita menerimanya dengan rasa syukur walaupun tidak sesuai dengan harapan kita. Pemazmur di hari ini mengungkapkan sebuah puji-pujian yang luar biasa. Ada pengulangan kata bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Allah di ayat pertama, kedua, ketiga, juga ayat yang ke-26. Bahkan sebanyak 26 kali menyatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemazmur bukan hanya mengatakan kata bersyukur, tetapi alasan kita untuk bersyukur bahwa sebab ia baik. Pemazmur menyatakan bahwa ia Allah yang baik, ia Tuhan yang baik. Ia menyertai langkah hidup umatnya secara khusus ketika kita membaca di ayat-ayat yang berikutnya tentang pembebasan bangsa Israel, tentang apa yang telah Allah lakukan. Pemazmur mengingatkan bahwa alasan utama seseorang bersyukur bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwa kasih setia Allah itu tanpa batasan waktu. Ia bekerja, ia menuntun umatnya, mulai dari hari kemarin hingga hari ini, juga hari esok dan hari-hari selanjutnya. Bahkan ketika dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya bukan hanya tentang waktu, tetapi dasar dari keajaiban yang Tuhan perbuat dalam kehidupan umatnya ialah oleh karena kasih setia. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu kutipan yang menarik yang saya dapatkan dari sebuah film yang berjudul Forrest Gump. Jika Bapak Ibu pernah menonton, pasti sudah cukup familiar dengan kisah dari film tersebut yang berisikan tentang kehidupan seseorang yang bernama Forrest, yang diperani oleh aktor ternama yang bernama Tom Hanks. Seseorang yang spesial, yang sedikit berbeda dari manusia-manusia atau orang-orang normal lainnya. Sekilas, dia menggambarkan kehidupan seseorang yang seringkali dikatakan bodoh. Tetapi ketika dia menuai kesuksesan, bahkan bisa dikatakan cukup kaya raya, di akhir kisah dia melakukan begitu banyak kegiatan amal dan sosial. Bahkan dia mengutip satu kalimat yang sangat menarik, di mana dia mengatakan bahwa manusia itu hanya membutuhkan sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sisanya hanya untuk membanggakan diri. Kenapa saya mengutip kalimat ini? Sesungguhnya kalau kita berbicara tentang rasa syukur, sangat erat kaitannya dengan rasa puas. Seseorang merasakan syukur hanya sebatas dari apa yang ia terima. Manusia punya begitu banyak harapan, punya begitu banyak rancangan, sehingga ketika hanya satu atau dua dari rancangannya yang terwujud, mungkin saja dia mengatakan saya bersyukur. Tetapi pertanyaannya, apakah hati dan kehidupannya benar-benar bersyukur, atau dia belum merasakan kepuasan sehingga syukur itu hanya sebatas kata-kata indah? Yang ibaratnya dia mengharapkan berjuta hal terjadi, tetapi hanya satu atau dua hal yang terwujud. Lalu fokusnya bukan pada hal yang terwujud, tetapi pada hal-hal yang belum terjadi atau belum terwujud. Bahkan ketika ada hal-hal yang terjadi tidak seperti yang dirancangkan, maka kata syukur itu berlalu begitu jauh. Sehingga pemazmur mengingatkan kita bahwa kenapa kita harus bersyukur? Ya karena Tuhan begitu baik. Tidak ada satu hal pun yang ia rancangkan yang tidak baik bagi umatnya. Pembebasan yang ia lakukan, tuntunan yang ia kerjakan bagi umatnya,
adalah semata-mata wujud kasih setianya. Berbicara tentang Pospelkes secara khusus bagi kami yang ada di Exaudia Muara Bulian ini, saya sedikit berbagi kisah. Muara Bulian adalah ibu kota dari Kabupaten Batanghari. Mungkin bagi kita yang namanya ibu kota harusnya sudah bergerak maju, harusnya sudah cukup berkembang. Tetapi sedikit masalah yang kami alami di sini ialah gereja secara khusus belum mendapatkan izin. Sehingga kami adalah salah satu gereja yang harus mendirikan bangunan jauh dari pemukiman masyarakat. Bahkan kami membangun gereja di tengah perkebunan sawit. Bukan hanya kami, tetapi beberapa gereja lainnya juga turut merasakan hal yang sama seperti yang kami rasakan. Kami harus mendirikan bangunan yang cukup jauh dari pemukiman masyarakat, agar tidak menimbulkan kebisingan ataupun permasalahan bagi masyarakat sekitar. Bahkan ketika hujan, jalan yang kami tempuh untuk menuju ke gereja seringkali tidak bisa dilalui. Sehingga kami sering menggunakan ruang pelkat yang kami bangun, tetapi itu pun tidak boleh sering kami lakukan, karena bisa memicu untuk masyarakat sekitar berpikir bahwa ruang pelkat tersebut adalah sebuah gereja. Sehingga masalah dari izin tersebut memang cukup membebani kami. Tetapi satu hal yang membuat kami benar-benar bersyukur ketika kami coba melihat kembali 1 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Juni 2019 ketika diadakannya kegiatan Safari Pelkes Mupel Jambi, secara khusus kami juga yang ada di Pospelkes Exaudia Muara Bulian boleh ikut serta sebagai tuan rumah yang menyambut para peserta Safari Pelkes. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata betapa bersemangatnya jemaat yang ada di Pospelkes Exaudia secara khusus. Kami menyiapkan begitu banyak hal bersama panitia, bahkan bapak-bapak menyiapkan begitu banyak peralatan-peralatan untuk pembangunan jalan, dan ibu-ibu menyiapkan tempat untuk menjadi tempat peristirahatan bagi para peserta nantinya. Juga kegiatan yang berlangsung dari tanggal 28 sampai tanggal 30, selama 3 hari, ibu-ibu yang begitu giat bangun di subuh hari dan pulang di tengah malam untuk menyiapkan makanan, konsumsi untuk para peserta Safari Pelkes, sekalipun dengan lelah, tetapi tetap diliputi dengan sukacita. Kenapa? Karena kami merasa secara khusus untuk jemaat, bahwa walaupun kami tidak punya izin di tempat ini, kami tidak dilupakan. Kami melihat saudara-saudara seiman kami, saudara-saudara kami yang sama-sama bergereja di GPIB, mau turut hadir bersama kami di tempat ini, mau bersukacita bersama kami, mau membantu kami membangun jalan kami untuk mempermudah akses kami untuk ke gereja, mau berlelah bersama kami. Sehingga kami merasa cukup berarti, kami merasa sangat tertolong, dan kami merasakan sukacita yang luar biasa. Yang mau saya sampaikan di sini ialah Exaudia hanya salah satu Pospelkes yang mengalami begitu banyak tantangan. Sehingga kiranya Bapak Ibu serta saudaraku sekalian boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menopang kami yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Menopang para pendeta-pendeta jemaat untuk tetap kuat, untuk jemaat untuk tetap semakin maju. Walaupun kami tahu tahap dari Pospelkes menuju ke jemaat mandiri bukanlah hal yang mudah, tetapi dalam dukungan, doa, daya, dana, dan apapun yang bisa Bapak Ibu serta saudaraku sekalian lakukan akan sangat membantu kami. Dan kiranya pos-pos Pelkes GPIB boleh semakin berkembang sebagaimana tema di hari ini. Bulan Pelkes adalah bulan yang penuh keajaiban. Keajaiban Tuhan tidak pernah tertutup, karena dasar dari keajaiban yang Ia perbuat bukan hanya bagi kami, tapi bagi seluruh umatnya adalah kasih setia. Kiranya firman ini menguatkan kita sekalian di hari Minggu ini untuk tetap percaya dan secara khusus merasakan syukur, merasakan puas akan kehidupan, menerima segala hal, baik buruknya hidup, sebagai bentuk
penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup firman kita dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berdiam diri dalam kehidupan kami. Engkau bekerja dengan luar biasa, menuntun kami langkah demi langkah. Keajaiban-keajaiban telah kami lihat. Karena itu ajarlah kami untuk bersyukur Tuhan dari apa yang kami terima, dari apa yang kami miliki. Sekalipun belum semua hal yang kami harapkan terwujud. Tetapi kiranya ya Tuhan, kami dimampukan untuk bersyukur oleh karena kebaikan-Mu. Dan hari-hari kehidupan kami tetap senantiasa berada dalam tuntunan dan penyertaan kasih-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk melihat keajaiban-Mu di tengah kesulitan hidup kami. Dan karena segala kebaikan-Mu lah, maka kami boleh tetap bersuka cita di dalam kehidupan kami ini. Kami akan menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, juga hari-hari selanjutnya. Kiranya ya Tuhan, kasih dan setia-Mu tetap menjadi dasar dari segala pekerjaan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segalanya ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu serta saudaraku sekalian. Jemaat dan seluruh dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mau terlibat aktif dalam berdonasi di rekening Satgas COVID-19 Sinodal GPIB. Jangan pernah lelah untuk saling membantu. Kami masih mengharapkan dukungan, doa dan material untuk tugas ini, karena perjalanan kita masih panjang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.